susah karena di MUI sudah ada anggotanya juga yang anggota LDII. Nah, coba termasuk Amir Jamaah yang nggak baiat matinya dalam keadaan kafir. Iya. Ya kan? Parah sih itu, dokter. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman channel saya? Perkenalkan, udah kenal ya? Masih banyak yang belum kenal mungkin, dokter. Ngobrol apa kita? Kenalan dulu dong. Wah, ya. Dr. Ahmad Zulfikar. Fikar aja. Oke. Oke. Saya biasa manggil dokter atau Ustadz Fikar. Oh, enggak. Itu kan apa ya? Gimana? Mau ngobrol apa? Ya katanya kemarin LDI masih berlanjut. Oh iya, itu karena komentarnya itu masih banyak. Banyak mantan LDII yang speak up ke kita ya, ke channel kita ya. Dan mestinya harus kita bacakan nih, dokter. Ya silakan aja. Kamu yang megang. Jadi kan gini ya, dokter. Jadi ini yang admin ya, bukan saya ya. Iya, saya adminnya. Jadi untuk tema apapun itu, saya yang nyari, saya yang riset gitu. Dan saya langsung, dokter, bagaimana kapasitas Anda untuk membahas ini? Iya, saya cuma narasumber aja. Yang punya duit kayaknya dia. Bukan. Nih, oke ya, kita bahas lagi LDII. Apa kira-kira? Ada yang komentar, ini MUI kemana gitu? MUI kemana? Kenapa kok aman-aman saja ini LDII? Nah, terus kan ada yang komentar bahwa ternyata di kepemerintahan itu kan ada orang LDII juga. Bahkan katanya itu saudaranya Pak Jokowi juga orang LDII gitu ya. Diutar lagi. Iya, enggak ini intro biar nyambung. Nah, terus, di sini dia bilang gini, dokter, bahwa di MUI itu ada orang LDII-nya. Dia bilang gitu. Nah, terus gini, saya mau ngebacain lagi. Itu dijawab nggak? Oke ya. Direspon nggak? Nih, saya pengen responnya gini. Ini kata Mas Judin Udin. Dia bilang gini, susah karena di MUI sudah ada anggotanya juga yang anggota LDII. Nah, coba responnya ini dulu. Mulai? Oke. Kita dudukkan masalah LDII ini pada sebuah ormas bermasalah apa tidak? Iya. Ya kan? Kalau soal kafir ya juga tidak. Hanya saja mereka merasa eksklusif itu aja dengan kelompoknya. Sehingga mereka itu kemudian menganggap orang lain yang bukan golongan mereka itu adalah sesat. Nah, gitu, sesat alias kafir. Apa yang seperti itu? Apa sampai tingkat seperti itu? Nanti kita teman-teman bisa nilai sendiri lah. Ya. Kalau ngelihat fatwa-fatwanya yang ada di NU, ada di Muhammadiyah, itu ya sudah melakukan kesesatan gitu ya melampaui batas. Ya. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah ketika melihat kelompok yang seperti itu, gitu loh. Melihat kelompok yang seperti itu, sikap kita yang arif bagaimana? Meluruskan kan? Enggak menghancurkan kan? Bukan. Berarti itu membina gitu loh. Iya, bukan malah mengejek gitu ya, dokter. Artinya dibina, maka kemudian pembinaan. Ya, gitu. betul. Didekati secara persuasif, didekati dengan cara mauidhah, wajadilhum billati hiya ahsan, gitu. Nggak kemudian MUI kemana? MUI sudah hadir. Nah, kata dia, karena MUI-nya sudah ada anggota LDII. Inginnya kita kalau ngikutin orang, kan kadang kita ini dikilenin kuping kita kayak gini kan? Iya. Ya kan, biar kita ini marah sama mereka terus head speak kan gitu. Kemudian ujaran kebencian, kemudian melakukan amarah kepada mereka. Ya itu bukan ulama kayak gitu. Ulama itu bijak. Tapi banyak ulama yang kayak gitu, dokter. Siapa? Contohnya
"Hah, siapa?" kan gitu. Iya. Iya, kalau hanya saja itu kemudian di sisi lain ada situs-situs menurut saya ya kan, menurut saya itu yang kadang ijtihad pribadi. Iya, Kan iya. MUI ini Majelis Ulama itu Indonesia. namanya organisasi. Lah, organisasi itu pikirannya orang banyak. Iya. Maka jalan yang baik itu adalah pembinaan, bukan pembinasaan. Nah, itu. Kalau enggak kayak gitu, kita chaos terus tiap hari. Ya. Nih, Kasihan mereka. bijak banget, Dokter. Sebenarnya mereka kan ya juga ingin hidup damai, juga ya ingin masuk surga, juga ingin kenal dengan tetangga, kan gitu. Kalau sakit siapa? Masa saudaranya yang ada di Jakarta atau yang di luar kota? Kan nggak mungkin. Tetangganya. Pasti tetangganya. Betul. Maka dari itu, melalui mimbar ini, saya berpesan, kan gitu ya. Kita ini jangan keras-keras terhadap saudara kita. Ya meskipun mereka berbeda dalam satu titik, ya kita cobalah untuk kemudian menyadarkan. Betul. Gitu. Berat kata, namanya anak itu tetap disayang meskipun nakal. Ya, betul. Ya kan? Ya cara nakalnya ya dibina kan gitu. Ya kadang bina itu dia diceplesin, ya kan dibenturkan supaya apa? Kan gitu kan? Mereka itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Makanya itu perlu dibina, jangan dibinasakan. Betul. Itu aset. Gini, Dokter. Nanti kan kalau ke kita kan duitnya ke kita. Right. Gini, Dokter. Ini dari bukan YouTuber 4276. Dia bilang gini, saya keluarga tinggal di komplek LDII yang didiskriminasi dan diusir dari masjid ketika sholat. Wow, diusir kalau sholat di masjid LDII. Saat suami wafat, warga LDII dilarang takziah oleh imamnya. Kalau takziah disuruh tobat ke imamnya. Mau dijawab apa lanjut? Ya itu terserah mereka. Ya nantinya kalau mereka bersikap seperti itu, ya kan, ya nanti ada reaksi dari warga, kan gitu loh. Itu ada reaksi dari berbagai tempat. Kalau mereka bolehlah mengatakan mereka itu satu komplek LDI semua. Tapi kalau nanti itu sempat terjadi kekerasan, itu bisa merambah ke komplek lain. Jadi tawuran antar warga nanti. Yang ditakutkan oleh semua pihak, baik majelis ulama ataupun pemerintah, itu kalau terjadi konflik horizon, konflik komunal, kan gitu. Ini yang kemudian bisa menjadi rentan dan perang saudara. Senang sampean kalau melihat antar kampung itu tawuran. Enggak. Nah itu masalahnya. Itu loh. Lah gara-gara tersinggung karena itu masjid dikira masjidnya semua umat Islam kan gitu kan. Ternyata kemudian jadi masalah. Akhirnya apa? Apakah kemudian itu dijadikan sebagai apa? Alasan kan gitu. Ya kita harus sadar sajalah kan gitu. Di tengah masyarakat yang seperti ini dan di tengah heterogenitas kita atau pluralitas kita, orang mah kemudian semakin bebas mengutarakan kehendaknya kan. Tapi kita harus sadar, kita harus make nalar, jangan kemudian gampang tersulut gitu loh. Jadi ya kita nggak harus terframing oleh mereka-mereka yang kemudian sudah mengirimkan komentar, ya kan? Ya itu yang terjadi. Kan masih banyak saudaranya yang yang bukan sama akidahnya, ya yang sama-sama dengan mereka, yang bukan dari LDI, entah itu orang kampung NU atau orang-orang Muhammadiyah kan gitu kan. Sama kan. Jadi solusinya ya udah biarin itu keyakinan mereka kan gitu. Namun saya bukan kemudian memandang sepele. Khawatirnya itu konflik horizon gitu loh.
ada sempat orang nggak terima, kemudian ngamuk, terus kemudian menyulut aparat satu kampung. Betul. Kan grojokan itu kan air terjun kan berasal dari titik yang menetes. Betul, sehingga airnya besar. Iya. Oke, dokter. Ini ada lagi ya. Dari Kaira Frame 5098. Dia bilang begini, saya mantan LDI dari lahir. Sekarang sudah tobat. Amir atau pemimpin yang diakui mereka itu diyakini yang bisa memasukkan jamaahnya masuk surga. Dia punya tiket surganya, dokter. Ya itu kaitannya dengan bai'ah. Enak banget ya. Maksudnya bai'ah itu adalah untuk memimpin sebagai pemimpin negara. Kayak apa namanya? Ya presiden kalau Iya, iya, iya. Ya kita pilihan terhadap pilihan presiden itu bai'ah namanya. Lah menurut mereka ya bai'ah itu ya harus kepada amir. Gitu loh. Nah, sehingga kemudian orang yang tidak berbai'ah kan gitu kan, itu matinya mati sebagai kafir jahiliyah. Oh, itu hadis. Itu hadis, Sor. Iya, iya. Itu hadis. Lah mereka pahami seperti itu. Gitu loh. Sehingga mereka harus menunjuk amir sendiri. Gitu loh. Oke. Paham ya? Paham. Jadi eksklusivitas. Ketertutupan di antara mereka sendiri itu yang kemudian membuat mereka seperti itu. Gitu. Jadi jangan salahkan keyakinan mereka seperti itu. Karena apa? Kalau nggak berbai'ah kepada imam atau amir mereka, ya mereka itu kemudian dianggap matinya mati jahiliyah. Lah sementara kita, ya kan, kita ini yang mengakui bahwa presiden kita itu ya imam kita, ya kan, dipilih oleh kita, terus kemudian lah bai'ahnya kapan? Ya pemilu itu nyoblos. Lah yang kalah bagaimana? Yang kalah ya sebagai aturan kan gitu kan? Ya sebagai aturan ya harus menerima kekalahan dan mengakui yang menang. Yang menang bagaimana? Ya itu yang jadi presiden. Ketika mereka sudah jadi presiden kan gitu kan? Ya sudah, kita harus sam'an wa ta'atan. Ya, samina wa ta'na. Iya. Ulil amri itu kan gitu. Lah kita ini udah meskipun beda pilihan, ketika kemudian yang jadi adalah bukan pilihan kita, ya kita harus terima, itu fair. Gitu loh. Lu apakah ada yang seperti itulah pemerintahan Islam itu ada yang kemudian awalnya dipilih secara aklamasi, kemudian diwasiatkan untuk memilih kepada waliul ahdi, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan siapa yang berhak jadi khalifah. Gitu loh. Kemudian diwasiatkan, kemudian apa. Terus kemudian hingga zamannya Imam Husain turun, itu kemudian dipimpin Muawiyah. Lah Muawiyah kemudian diturunkan menjadi Bani Umayyah. Lah Bani Umayyah itulah yang berkuasa beberapa abad untuk selama Islam, kan gitu loh. Jadi dari bentuknya yang kekhilafahan itu menjadi kerajaan di masanya Bani Umayyah. Tapi itu pun masih tetap dipanggil Amirul Mukminin. Gitu. Lah padahal ya bentuknya kerajaan. Nah, kalau kemudian kita masih ngomong kerajaan, bagian komentar kan saya baca itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah keturunan Nur Hasan kan gitu. Nah, ya itu ya pingin jadi raja apa maksudnya? Ya, gitu. Oke, dokter. Ini kita baca. Ya, akhirnya mereka kan, ya wis terus wis. Aku nggak enak ngomong akeh-akeh. Nggak apa? Lanjut, dokter. Ya pinginnya nggak apa yang mereka pingin mendirikan kerajaan, dinasti kan gitu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu nanti makar itu. Ya, nggak boleh itu. Nggak boleh, nggak boleh negara dan negara. Musuhnya bukan kaum muslimin lagi, tapi negara dan seluruh kaum muslimin. Meskipun mereka mengaku
Islam itu bugot, pemberontak kan Nah, gitu. itu teman-teman. Ya itu konsekuensinya. Nah, ayo coba. Masih ada lagi? Masih banyak dokter. Masih banyak ini. Ini baru 15 menit, tapi ini masih banyak dokter. Ya udah sabar aja pokoknya. Nah, ini ya. Jamaah LDII ini kata Mustis 426. Jamaah LDII hanya dijadiin sapi perah oleh keturunan Nur Hasan. Bentukan Mossad Zionis lewat Ali Murtopo dan Beni Murdani lewat operasi intelijen untuk merongrong umat Islam di Indonesia kala itu. Sekarang berkamuflase lewat doktrin Fatonah dan Bitonahnya agar tidak mencolok penyimpangannya. Aduh, kalau sudah teori konspirasi ya spekulasinya banyak. Gitu loh. Iya, kita nggak bisa asal jawab ya dokter ya. Itu spekulasi. Bahaya juga ya. Ya kita jawabnya juga spekulasi juga. Oh, iya, kita balas gitu ya. Iya, tinggal kita ngomong aja. Wong itu juga kemudian nggak dikasih data juga. Betul. Gitu loh. Ya, barangkali itu sebagai informasi ya kita terima. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mas Mustis tadi. Ya memang kalau Quran bilang walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu nggak akan rela sampai kamu mengikuti agama mereka. Ya wis itu yang ada terjadi kalau memang spekulasi Anda, Mas Mustis tadi mengacu kepada teori konspirasi kan gitu. Tapi jangan-jangan itu benar dokter. Ya banyak orang yang nggak mau Islam ini bersatu, ya kan? Nggak mau Islam ini tumbuh lagi menjadi naga, menjadi menjadi singa atau menjadi serigala kan gitu. Jadi nggak mau Islam itu jaya lagi itu kan nggak mau. Kenapa ya dokter ya? Kok bisa gitu ya? Jadi begini, kalau memang itu adalah bahwa ada sebuah keinginan dari luar Islam untuk menghancurkan Islam, ya memang wajar dunia ini penuh persaingan, gitu loh. Tapi kita ya nggak harus curiga seperti itu. Nanti kalau kita curiga dan tak berdasar kan gitu loh, maka kita nanti menjadi membabi buta gitu aja. Iya. Nggak terukur ya. Nggak terukur. Ya setiap orang punya maksudnya masing-masing, entah baik entah buruk pada kita, ya kita yang juga harus waspada. Selama itu tidak terbukti ya kita nggak boleh main hakim sendiri. Betul. Kan, gitu. Nah lagi-lagi jangan main hakim sendiri. Nah kan intinya bahwa itu tadi adalah bahwa mereka itu bentukan Mossad, bentukan apa. Selalu di framing seperti itu karena kita sendiri tidak bisa memecahkan masalah kita sendiri, ada gitu. Akhirnya kita mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain. Nah itu yang harus hati-hati ya teman-teman ya. Padahal kadang ada di antara kita sendiri, khususnya kan gitu kan, ada yang namanya geopolitik. Kalau itu menjadi besar dan kuat, justru itu kekuatan yang ditakuti. Itu loh. Begini saja, untuk berkuasa, maka potensi-potensi yang akan menjegal kekuasaan kita harus dibabat habis. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Ya. Nah, agar apa? Muncul kestabilan. Agar kemudian kelompok ini tidak menjadi dominan dan menguasai. Gitu. Ada kayak gitunya di dalam ilmu politik. Ya. Itu. Oke. Ini ya berarti memang harus hati-hati juga ya. Ya hati-hati kan gitu, harus hati-hati. Jangan kemudian kita curiga kepada orang lain. Konspirasi boleh, tapi ya ayolah kita dekati. Ayolah kita kemudian ngobrol bareng-bareng bersama-sama agar kita ini ya kan?
Ya kita rekatkan yang bisa dikerjasamakan, ayo. Kalau sampean kokoh pendiriannya seperti itu ya. Dikit-dikit kemudian yang salah Yahudi, dikit-dikit yang salah ada ini. Padahal kadang diri kita sendiri yang perlu kemudian untuk misalnya syahwat kekuasaan kan gitu loh. Oke. Itu aja. Ini dokter, kata hijrah to Islam, hijrah to Islam. Hijrah to Islam dia bilang begini, 100% benar, bukan fitnah. Saya mantan LDII hampir 40 tahun. Alhamdulillah akhirnya hijrah, menyadari kesalahan saya. Terus gimana? Oke, lanjut. Ya bersyukur aja. Dia menyatakan itu. Ya bersyukur saja. Dia mengamini bahwa emang LDII itu sesat gitu. Ya bersyukur saja kita mendapat teman yang kemudian kembali kepada jalan yang benar, gitu. Artinya ya ahlan wa sahlan kan gitu. Kita ini bisa balik lagi. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau kembali kepada kebenaran daripada terus membenarkan di jalan yang salah. Itu. Ahlan wa sahlan kepada Bapak siapa tadi? Bab ini namanya hijrah to Islam. Hijrah to Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Muhammad Asmawi. Oh, dia komen lagi, dokter. Dia bilang gini, saya mantan pengurus organisasi LDII dan pengurus keimanan jamaah dalam LDII. Jamaah LDII ini terstruktur rapih seperti negara. Dari TKT kelurahan sampai imam yang di pusat yang mewajibkan jamaah LDII baiat, sumpah setia, taat imam jamaah LDII surga. Taat imam surga, tidak taat neraka. Oh, oke. Sekarang imam jamaah LDII yang dibaiat imam ketiga Abdul Aziz Sultan Aulia. Ajaran akidah imam LDII itu takfiri, menghukumi kafir muslim di luar jamaah LDII. Jamaah yang keluar dari LDII dihukumi murtad. LDII itu adalah organisasi legal untuk baju pelindung keimanan yang ada. Kekuasaan mutlak ada pada amir jamaah LDII, bukan ketua umum LDII-nya. Ketua umum LDII tugasnya ngambuhi atau lobby tokoh masyarakat pejabat dari TKT, RT sampai RI 1 sesuai level pengurus organisasi LDII itu. Tiap jiwa yang punya penghasilan dikenakan per 10 dari hasil usaha gaji disetor ke keamiran, sama dengan ajaran Kristen. Imam jamaah LDII yang sekarang itu jago misoh, omong jorok, cek jejak digitalnya, dan itu dibenarkan oleh Ustadz LDII, di mana dulu saya mana ini, dan itu dibenarkan oleh Ustadz LDII, di mana dulu saya pernah ikut ngaji dan jadi. Makanya masih banyak. Makanya Imam LDII sekarang yang terkenal dengan Imam Tai Bonjrot, maaf, dan Turuk Bosok, atau namanya gitu sih, Tai Bon. Udah jangan. Tit. Dalam sebagian besar penafsiran ayat Quran dan hadis harus sesuai tafsiran pendiri Islam Jamaah IPI Darul Hadis Yakari Lemakri dan baju terakhir LDII yaitu Nur Hasan alias Madigol. Alhamdulillah saya sudah kembali ke sunnah. Semoga saudaraku yang masih terdoktrin di LDII segera Allah paring hidayah. LDII memang duitnya kuat, itulah negeri kita. Duit kuat semua jadi kuat. Haide, gimana dokter? Ya itu pengakuan aja. Iya, dia dari LDII, mantan LDII. Ya iya. Ya yang saya soroti itu kan sudah umum dari mereka ya. Maksudnya informasi itu sudah banyak diterima oleh kita-kita dan itu nggak asing. Yang saya soroti itu mangkul dari imam. Dari Turuk Bosok tadi? Oh bukan. Mangkul itu kan sering miso, sering mengucap kata kotor kan gitu loh maksudnya. Nah, yang saya maksud itu mangkul itu adalah sesuatu yang diriwayatkan dari imamnya. Nah, konsep yang kayak gini nih kan gitu, itu yang kemudian menunjukkan eksklusivitas. Mereka itu sebagai satu-satunya kelompok yang selamat karena telah berbaiat kepada imam.
Lah konsep-konsep ajaran seperti itu sebenarnya pada saat itu muncul dalam bentuk apa? Untuk mendirikan negara sih sebenarnya. Gitu. Jadi awal-awal kayak gitu konsep imamah ataupun amir kan gitu kan. Itu kalau mau jujur itu berasal dari Syiah. Gitu. Khilafah. Kenapa? Ya mereka itu kemudian inginnya sebagai pusat pemersatu keimanan itu kemudian mendirikan yang namanya imamah. Imamah itu ya kepemimpinan spiritual dan material secara tertinggi di kalangan mereka. Nah, maksud saya gini, itu efektif banget untuk membangun kekuatan politik, gitu loh. Dan itu yang mempunyai teologi seperti itu adalah Syiah. Berarti hampir sama ya, LDI dan Syiah? Secara teologis enggak, tapi secara praktek kan gitu, bahwa mereka menjadikan imam sebagai satu-satunya panutan, ya kan? Nah itu hampir sama. LDI dan Syiah. Jadi yang diinginkan itu adalah kekuasaan atas nama agama. Sebenarnya sih nggak masalah kekuasaan atas nama agama, selama orang tersebut bijak. Nah, seringnya agama itu diperkosa demi kepentingan pribadi, demi kekuasaan itu tadi. Right. Jadi agamanya itu yang diperkosa, yang kemudian digunakan, dijual, ya kan, untuk mendapatkan kekuasaan, keuntungan gitu ya. Gitu ya loh Allah. Maksudnya. Lah termasuk kayak gini per 10. Dan kalau nggak setor kemudian neraka, kan gitu kan. Lah yang kayak gitu itu kan bahwa mereka itu nggak berbaiat kepada imam maka matinya mati secara jahiliyah. Lah yang kayak gitu itu kemudian kita ini sudah berbaiat kepada waliul amri kan gitu loh. Ulil amri kan gitu. Ya sudah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri kan gitu. Wa ulil amri kita sekarang siapa ya? Yang memimpin negara kesatuan kita ini Pak Prabowo. Nah, dalam konteks itu ya kan kita harus mengakui bahwa proses politik ya agar bisa diterima orang ya nggak masalah. Kan gitu kan, mau demokrasi kayak meskipun demokrasi itu dimanipulasi. Gitu kan. Nah, sama dengan ya kalau kita kalau taruhlah penguasa kita gitu kan untuk sebelumnya itu kan memperkosa demokrasi. Nah, ini yang diperkosa itu agama. Ya kan? Nah, dari konteks tersebut maka mangkul dari imam itu ya untuk menjaga eksklusivitas mereka sehingga kemudian mereka itu tidak boleh menerima pengertian dari luar. Akhirnya mereka jadi militan. Ibarat kata ditutup kacamata kuda itu cuma bisa melihat ke depan tanpa melihat ke samping kan gitu. Lah ketika kemudian nggak bisa ngelihat, yang dilihat cuma depan, akhirnya suruh pecut ya jalannya ya harus lurus. Ya betul. Ngikuti mereka. Ya, jadi ketika mereka kemudian ada mobil di perempatan dari arah sebelah samping, ya mereka nggak tahu, nggak akan lihat, gitu loh. Padahal ya kita ini pandangannya harus cakrawalanya itu kan harus luas, tengok kanan, tengok kiri, nah, gitu. Oke. Ini dokter ini ya, ketika menjelaskan satu perkara itu bisa mendalam gitu ya. Saya kan nanyanya cuma membacakan hanya dari satu komentar, tapi ternyata bisa meluas ya. Ya, ya kita lihat saja bagaimana respon masyarakat kan gitu aja. Memang semuanya itu harus dilihat dari berbagai segi kan gitu. Nggak harus kemudian satu kafir terus enggak
tapi ada banyak segi yang harus menjadi tinjauan kita, kan gitu loh. Jadi yang mereka berangkat dari hadis sahih, tapi kemudian pemaknaannya dimanipulasi demi keuntungan mereka. Wes, kalau aku misalnya sama sampean nih, aku Amir, terus minta duit sama sampean, boleh nggak? Boleh. Istri sampean ku minta, boleh nggak? Enggak. Nah, kayak gitu kan jadinya. Kalau misalnya taat kepada Amir kayak seperti itu. Wah, itu mah taat buta ya. Nah, itulah masalahnya. Bahkan Error. itu, nah makanya pentingnya pendidikan dan memberitahu terhadap apa? Arah yang belum mereka lihat. Ya. Bahwa kebenaran itu nggak harus seperti itu dulu, enggak. Bahwa untuk 10 itu bisa 6 tambah 4, 5 tambah 5, 3 tambah 7. Gitu loh. Betul. Nah, sementara yang ditentukan oleh Allah 10-nya. Betul. Nah, soal kemudian 5 tambah 5 itu terserah kamu. Kehidupan itu seperti itu. Soal adil dan makmur serta suro itu Al-Quran. Soal kamu demokrasi kayak kerajaan kayak atau kemudian presidensial itu terserah kamu, rakyatmu. Kadang ada kerajaan yang makmur, ada kerajaan yang lalim, kan gitu. Ada demokrasi katanya suara Tuhan, suara rakyat, ya lalim juga. Maksudnya dolim juga karena demokrasi cuma di mulut, ya kan? Kemudian menggunakan atas nama demokrasi untuk menindas. Banyak kayak gitu. Parah juga ya dokter ya. Iya, makanya mangkul itu mangkul dari imam itu kalau diikutkan itu adalah bukan lain untuk menggapai yang namanya apa ya? Eksklusivitas, bahwa mereka tidak akan bisa keluar kalau tidak dididik dan terstruktur oleh wakil-wakil Amir ini. Makanya mereka militan, nggak bisa menerima satu-satunya kebenaran itu ya dari korlapnya, dari level atau tingkatnya itu, gitu. Padahal kan orang ini kan kayaknya paham banget ya soal masalah mantan itu. LDI. Iya, tapi paham banget sampai tingkat-tingkatnya kan gitu. Berarti kalau seperti itu kan gitu kan, mereka membentuk kader-kader yang nggak akan pernah habis. Atau mungkin kita undang aja nanti dokter. Dan pundi-pundi uangnya nggak akan selesai. Nah ini buat Mas siapa tadi dokter, kita baca lagi ya. Buat Mas Muhammad Asmawi, kalau mau nanti kita undang ya. Kita undang dan kita bongkar habis ya kan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi begini dokter, ini kalau kita bahas semuanya ya, susah habisnya dan ya kita perlu untuk menghabis. Karena kan kemarin ada yang bilang ya, ini masih banyak yang belum dokter tuntas nih. Ya karena saking banyaknya. Bukan ya, kalau dikerucutkan itu ya eksklusivitas, kemudian Amir Jamaah. Kemudian di kelompok mereka akibat eksklusivitas itu yang di luar mereka dianggap sesat. Nah, gitu aja deh. Termasuk Amir Jamaah yang nggak baiat, matinya dalam keadaan kafir. Ya kan? Parah sih itu dokter. Ya, kalau orang sudah takut-takuti kafir karena belum baiat, mereka akan masuk ke DLDI itu. Oke dokter, ini ini part 3 membahas tentang LDI ya yang kali ini ya. Jadi teman-teman nih, ini masih banyak banget nih mantan LDI yang curhat di sini. Jadi teman-teman, gimana dokter? Ada lagi. Selain LDI juga berkembang Ahmadiyah kan tadi udah. Iya. Tadi juga kita bahas sempat Ahmadiyah gitu ya. Jadi nanti, pokoknya teman-teman kalau pengen tahu aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia khususnya, di channel ini kita bakal kupas tuntas. Tapi ada yang jujur. Apa dokter? Kejawen. Kejawen jujur. Mereka nggak mau ngaku Islam. Oh dia apa adanya gitu ya? Nanti ya kita bahas teman-teman. Nah, secara teologi mereka jauh, bahkan sufi itu ya. Bisa dikatakan. Iya, tapi nggak mau sholat itu. Tapi mereka jujur. Iya, jauh lebih baik. Jujur. Masa aku nggak sholat diakui Islam gitu? Berarti KTP ku kok Islam? Berarti
kejawen jauh lebih baik daripada LDII. Ya lebih jujur gitu Lebih aja jujur lah, ya. bukan. Gimana Pak? Gimana Pak? Tadi apa ini Pak? Ngasih tahu tisu. Oke teman-teman, ini udah hampir 40 menit ya videonya. Iya. Ini juga udah jam 1 malam, jadi buat teman-teman Yang belum tidur silakan tidur. tapi nanti ini tayangnya paling sore atau siang, dokter. Jadi buat teman-teman semua ya mohon dukungannya dengan subscribe ya. Dengan subscribe atau link donasi di bawah. Kita nggak ada donasi dokter ya, lupa ya. Udah. Subscribe aja udah. Subscribe aja teman-teman ya, karena sebenarnya itu kita ngebahas kayak gini tuh ngeri-ngeri sedap ya dokter ya. Ya, Somasi dan seterusnya itu siap mengintai itu dokter. ya bisa biasa saja lah. Iya, kita punya kalian teman-teman. Artinya ya kita mah channel kecil, kadang nggak ada, anggaplah debu di lautan, debu di padang pasir kan gitu. Kita nggak akan mengubah apa-apa kan gitu. Iya, kita akan tetap ke originalitasan kita. Originalitas. Yang bisa mengubah itu ya yang punya kuasa, Betul. yang punya kebijakan. Betul. Gitu. Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 3 ya untuk subscribe ya. 1, 2, 3. Udah subscribe belum? Subscribe dulu. Saya hitung lagi nih. 1, 2, 3. Subscribe ya, udah ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.